Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada kesempatan ini kita akan berbagi sedikit ya. Sebetulnya ketika saya dapat undangan ini agak bingung. Saya diundang itu sebagai kaprodi atau sebagai ketua Indonesian Marine Science Society gitu. Jadi nanti di di materi saya agak mix gitu ya. Tidak apa-apa, Pak. Silakan biar mengelaborasi beberapa permasalahan. Mungkin itu salah satunya nanti yang akan jadi masukan di kampus Merdeka. Iya. Share. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya adalah saat ini sebagai kaprodi, tapi juga sebagai ketua IMBS. Sebetulnya apa sih IMBS itu? Mungkin ini adalah sesuatu yang baru karena memang sesuatu yang sangat baru. Ini adalah IMBS. Jadi sebelumnya IMBS itu merupakan perhimpunan biofarmaseutika kelautan yang cukup lama didirikan, yaitu tahun 2013. Namun agak vakum sedikit. Kemudian baru pada 27 Mei 2020 kita mencoba mengadakan lagi forum ini. Nah, pada kesempatan ini terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktu kepada saya, sekaligus saya ingin mempromosikan society ini sehingga kita punya suara di tingkat nasional. Karena selama ini walaupun peneliti di bidang bioteknologi kelautan sangat banyak, tetapi masih gaungnya masih kecil, sehingga perlu kita perkenalkan apa saja yang akan dilakukan atau potensi yang bisa dikembangkan di bidang bioteknologi kelautan. Ini adalah visi dari MBS, jadi memperkuat penelitian dan pengembangan Center of Excellence bioteknologi kelautan di Indonesia, serta mendukung kebijakan yang berbasis ilmiah dalam sektor kelautan dan perkembangan nasional. Kemudian lingkup dari MBS sendiri menyangkut banyak hal. Jadi mulai dari marine natural product. Jadi marine natural product mungkin yang belum familiar itu berbagai macam produk, dari herbal, produk herbal sampai dengan ingredient untuk industri dan untuk nutraceutical. Kemudian apa sih peran bioteknologi pada ilmu kelautan, khususnya di ilmu kelautan Undip dulu, karena kita baru mulai dari sini. Jadi bioteknologi pada program studi ilmu kelautan Undip itu pada dasarnya itu mendukung dua hal, yaitu natural product dan untuk konservasi. Untuk natural product itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk mencari senyawa atau substansi yang baru. Kemudian untuk added value dari produk-produk yang ada. Kemudian bioteknologi di kelautan, ilmu kelautan Undip juga untuk mendukung konservasi. Misalnya untuk mengetahui biodiversitas dari karang misalnya, kemudian genetic connectivity, kemudian untuk mencari bibit unggul pada berbagai biota laut seperti itu. Namun demikian ada overlap ya. Jadi biasanya untuk yang natural product itu lebih bermainnya pada kimia, kemudian analisis, spektrofotometri dan lain-lain. Kemudian untuk yang dikonservasi itu lebih pada ke genomik.
Namun demikian, ada berdasarkan literatur ini, jadi pengembangan natural product juga tidak terlepas dari pembelajaran molekuler organisme laut. Ya, jadi misalnya untuk pengembangan obat anti kanker dari tunicata, dulunya adalah dari tunicata dikembangkan, kemudian ternyata untuk menghasilkan 1 ton tunicate itu dibutuhkan dari tunicate 1 ton basah itu hanya menghasilkan 5 gram senyawa EP743. Jadi ini adalah suatu kegiatan yang tidak mungkin ekonomis. Padahal pengembangan tunicate itu sendiri dikembangkan oleh satu perusahaan namanya Farmamar untuk menjadi obat kanker. Mereka terus mencoba, walaupun dengan biaya sangat tinggi, tetapi terus dicoba. Akhirnya, ternyata senyawa ET743 atau analognya itu bisa diproduksi dengan semi sintesis. Dan bahannya itu dihasilkan oleh bakteri. Nah, dari situ maka memunculkan inspirasi bahwa untuk menghasilkan obat dari alam, kalau kita mengekstrak langsung dari makroorganisme, maka akan dibutuhkan biaya yang sangat besar dan cenderung tidak ekonomis. Namun kalau kita menggunakan kombinasi kimia dan bioteknologi, maka akan bisa dihasilkan yang secara ekonomis. Ini adalah contohnya ya. Jadi obat ini sudah dipasarkan sekarang. Memang sebelum jadi obat trabectedin ini, perusahaan farmasi berusaha mencoba juga dengan sintesis, tapi tidak bisa karena terlalu banyak sel kimia sehingga senyawanya sangat rumit, sehingga tidak mungkin bisa dihasilkan juga dari sintesis murni. Nah, kemudian terkait dengan kampus Merdeka, sebelum saya masuk ke sana, jadi tujuan umum saat ini sudah banyak disinggung baik oleh oleh pembicara terdahulu, bahwa tujuan umumnya adalah merupakan kelulusan yang sudah siap kerja yang lebih dini lewat program Merdeka Belajar. Kemudian untuk metodenya saya kira sama karena sudah merupakan kebijakan dari kementerian. Ini adalah rambu-rambu yang kami gunakan, sama sudah seperti yang dibahas sebelumnya. Jadi terkait Garut di Undip ada Peraturan Rektor Nomor 4 2020. Kemudian ada pembagian perkuliahan itu dibagi menjadi 3, yaitu perkuliahan di program studi, perkuliahan di perguruan tinggi tapi di luar program studi, dan perkuliahan di luar program studi. Ini adalah yang kami gunakan strateginya. Kemudian skenario kurikulum di Undip itu untuk tahun pertama itu diisi dengan penguatan karakter atau mapping potensi karir. Kemudian tahun kedua diisi dengan masih mata kuliah dasar sampai dengan tahun ke-4. Baru tahun kelima sudah mulai di luar prodi. Jadi kemudian baru tahun ke-4, jadi semester 7-8 diharapkan mahasiswa sudah di luar Undip. Namun demikian, sesuai dengan kesepakatan program studi ilmu kelautan se-Indonesia, bahwa nanti pada semester 5 itu diharapkan semester 5 dan 6 itu diharapkan bisa terjadi pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi. Kemudian mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari luar perguruan tinggi itu ditetapkan sebagai mata kuliah pilihan, bukan mata kuliah wajib. Karena nanti takutnya kalau pada semester tersebut yang diberikan adalah mata kuliah wajib,
nanti kalau mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar program studi, maka tidak akan bisa selesai. Jadi pilihannya adalah mata kuliah wajib pilihan. Nah, ini adalah proses, saya kira sama dengan yang tadi diterangkan oleh Prof. Aris ya, bahwa untuk penyusunan kurikulum itu kita mempertimbangkan banyak hal, mulai dari aturan yang ada, kemudian masukan dari sivitas akademika, kemudian dari stakeholder. Kita juga harus mengingat kapasitas dosen, karena bagaimanapun juga, apalagi di perguruan tinggi, PTNBH itu harus betul-betul mempertimbangkan BKD, IKW, IKK. Jadi jangan sampai kita melupakan sumber daya kita sendiri. Takutnya kita banyak sekali menawarkan mata kuliah keluar atau membebaskan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Undip atau di luar program studi, maka justru dosen di kita sendiri nantinya tidak akan mencukupi IKW-nya atau indeks kinerjanya. Oke, jadi ini juga menjadi pertimbangan. Terus kemudian kita juga mempertimbangkan sumber daya yang ada. Kemudian terkait dengan stakeholder, ini memang masukannya betul-betul kami kami perhatikan, karena satu, masukan tersebut akan menggambarkan kira-kira lapangan pekerjaan ke depan seperti apa. Kemudian dengan beberapa stakeholder atau perusahaan kita juga sudah mulai menjajaki kerjasama untuk penempatan mahasiswa magang. Kemudian di samping itu kita juga mengembangkan jejaring dan kerjasama untuk penelitian misalnya atau pengembangan produk. Sejujurnya kami memang banyak mengandalkan jejaring dari alumni. Kemudian di samping alumni juga dengan misalnya seperti yang disampaikan oleh Prof. Aris, bahwa kita misalnya kerjasama dengan luar negeri. Umumnya adalah yang jadi PI-nya adalah alumni dari universitas di luar negeri tersebut. Kemudian kembali ke biotek ya, karena saya memang dari awal memang diharapkan untuk lebih menyoroti ke mata kuliah yang terkait dengan bioteknologi. Untuk di program studi ilmu kelautan, ada 6 mata kuliah wajib yang terkait dengan bioteknologi. Mulai dari biomolekuler organisme laut, kemudian karena di ilmu kelautan Undip ujung tombaknya ada 2, yaitu bioteknologi dan konservasi. Dan kalau bicara konservasi itu dari kami untuk kuatnya di karang, maka kami masukkan koralogi, kemudian bioteknologi sendiri, kemudian ada mikrobiologi laut, kemudian ada eksplorasi bahan bioaktif dari laut, kemudian ada bioteknologi laut. Nah, kemudian di samping itu ada mata kuliah pilihan yang masih terkait dengan bioteknologi. Misalnya bioperspeksi kelautan, kemudian ada farmakologi laut, kemudian analisis bahan alam, biodeteriorasi, bioremediasi dan pengolahan limbah, kemudian ada host microbiome interaction in marine environment, ini maaf belum di bahasa Indonesia kan, kemudian ada marine toxin, kemudian ada biosistematika kelautan, kemudian ada teknologi probiotik dan coral reef science. Jadi untuk yang koral-koral itu bioteknologinya memang diarahkan untuk mendukung yang konservasi ke arah konservasi. Kemudian, nah, kenapa sih ya kami mempromosikan mata kuliah bioteknologi di program studi ilmu kelautan khususnya? Karena ini adalah latar belakang, saya sudah tahu semua bahwa Indonesia itu adalah merupakan center of diversity. Jadi diversitas sangat tinggi sekali. Potensi biota laut di Indonesia.
mulai dari karena kita memang mempunyai pulau yang banyak, kemudian ekosistemnya yang beragam, kemudian Indonesia juga merupakan sentral dari keanekaragaman karang, di mana 76% dari karang yang ada di dunia itu terdapat di Indonesia. Kemudian ada banyak sekali jenis-jenis ikan, kemudian ada berbagai macam jenis spong yang merupakan sumber bahan bioaktif yang sangat luar biasa. Kemudian kalau kita mengeksplor bahan bioaktif di laut, itu kita adalah seperti masuk mungkin kayak apa ya, apotek ya. Hampir semua bioaktivitas dari obat yang dibutuhkan sebenarnya ada pada biota laut. Hanya saja memang untuk menjadikan obat itu memang sangat tidak mudah ya, karena prosesnya panjang, kemudian rumit, juga rumit. Ini adalah gambaran dari jumlah senyawa bioaktif yang dipublikasikan di seluruh dunia. Indonesia itu masuk nomor 2, masuk nomor 2 di dunia, jadi sangat tinggi. Tetapi masih ada satu pertanyaan, siapakah yang mengeksplor bahan bioaktif dari laut Indonesia itu? Ya, jadi ini adalah pertanyaan, penelitinya apakah benar-benar Indonesia? Nah, ini adalah contoh ya. Jadi betapa ilmuwan dari seluruh dunia itu adalah mengeksplor bahan bioaktif dari Indonesia, mungkin dengan berbagai macam bioaktivitasnya, mulai dari untuk anti kanker, imunosupresif, kemudian obat saraf, kemudian untuk enzim, dan banyak lagi ya. Jadi potensinya sangat besar, tetapi sebagian besar yang meneliti itu bukan orang Indonesia asli. Jadi itulah yang mengapa kita betul-betul istilahnya geram. Kita punya potensi yang luar biasa, tetapi kenapa bukan orang Indonesia sendiri yang explore? Nah, kalau kita hanya tertumpu pada sedikit peneliti, maka tidak mungkin dengan luas area yang sangat besar, kemudian dengan potensi yang luar biasa, kemudian biodiversitas yang sangat tinggi, itu hanya dikerjakan oleh sedikit orang. Kita membutuhkan kerja massal. Nah, ini adalah contoh-contoh penelitian yang sudah kami lakukan. Jadi misalnya dari spong yang kita koleksi dari Kupang, ya, kita menghasilkan senyawa bioaktif yang sangat-sangat potensial, yang kita sebut dengan senyawanya Candida spongia leit, karena spongnya adalah Candida spongia. Spong ini mempunyai sebaran yang sangat-sangat terbatas. Hanya yang paling sentralnya di Kupang, kemudian bergeser sedikit ke timur. Ada di Ternate, kemudian di daerah Alor juga sedikit. Nah, potensi seperti ini harusnya bisa lebih dikembangkan apabila yang mengerjakan mahasiswanya lebih penelitinya lebih banyak. Ya, jadi inilah yang kami dorong agar generasi yang berikutnya itu lebih aktif di bidang bioteknologi laut. Kemudian yang seperti yang sudah kami sampaikan bahwa untuk menghasilkan bahan bioaktif itu tidak selamanya harus dari biota lautnya sendiri, tetapi juga bisa juga dari organisme atau mikroorganisme yang hidup berasosiasi atau bersimbiosis dengan karang misalnya atau spong misalnya. Ini adalah contoh bahwa ini senyawa ini itu dihasilkan oleh bakteri yang berasosiasi dengan koral polites. Kalau kita ingin menghasilkan senyawa ini atau 2-metil DK24 deoxyonic dari karang langsung, maka kita akan melakukan
eksplorasi besar-besaran terhadap karang porites yang tumbuhnya sangat lambat sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. Nah, untuk menghindari kerusakan massal tersebut, maka sekarang kami dorong kalau eksplorasi jangan ke biota lautnya langsung, tapi ke mikroba simbion. Ini adalah contoh senyawa lain dari bakteria Labrangia. Jadi bakteri juga berasosiasi dengan karang. Ini penelitinya adalah mahasiswa yang mengambil S3 di Jepang, yang kolaborator kami, tapi sampelnya itu dari karang yang dibeli dari eksportir biota akuarium. Jadi tidak diambil dari Indonesia. Jadi karang itu dijual untuk akuarium. Kemudian dari karang itu diisolasi bakteri yang menghasilkan senyawa namanya labranceptin. Ini adalah senyawa ini bersifat antibakteri yang cukup bagus ya, karena bisa menghambat beberapa jenis bakteri dan juga aktif juga terhadap sel kanker P388 murine leukemia cell. Ya, jadi aktivitasnya juga sangat kuat ya karena ranknya mikromolar. Nah, ini yang kami sampaikan, kami lakukan juga di ilmu kelautan, bahwa kita juga berusaha untuk mencari bahan obat tidak langsung dari organisme laut, tetapi dari mikrosimbion. Ini mencari obat untuk anti jamur. Ini juga masih sama. Jadi ini adalah metode yang umum kami lakukan, mulai dari koleksi spong, kemudian melakukan isolasi bakteri, kemudian uji antagonistik, kemudian sampai dengan identifikasi isolat dan juga identifikasi dari spong itu sendiri. Jadi ini adalah gambaran dari bioteknologi untuk mencari obat baru. Kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa di samping untuk mencari obat baru, kita juga menggunakan bioteknologi untuk added value. Misalnya rumput laut. Indonesia itu nomor 2 penghasil rumput laut di dunia. Kemudian ini adalah target KKP yang luar biasa, ya. Ingin mengenjot sampai dengan hampir 11 juta ton. Kemudian marketnya jelas ke Cina. Namun demikian sebetulnya Cina menjadi market untuk rumput laut, raw material. Kemudian Cina mengolahnya lagi untuk berbagai produk, kemudian dijual lagi ke seluruh dunia, termasuk juga ke Indonesia. Nah, untuk itu diperlukan bioteknologi. Jadi yang dijual nanti bukan sekedar raw material, tapi menjadi added value material. Misalnya untuk kerajinan sudah refine. Untuk medis ya, untuk medis. Kemudian senyawa bioaktif lain, misalnya kalorfa, itu menghasilkan kalorfavitin yang bersifat juga walaupun low low aktif terhadap sel kanker juga. Nah, jadi sentuhan bioteknologi tersebut diharapkan bisa meningkatkan produk yang sudah ada, kemudian melakukan variasi produk, kemudian mencari sumber baru, kemudian meningkatkan supply. Jadi dengan bioteknologi mungkin kita bisa menghasilkan bibit yang lebih baik. Nah, kemudian ini adalah bioteknologi, contoh penelitian terkait dengan bioteknologi untuk menunjang konservasi. Misalnya yang sudah dilakukan oleh rekan kami, grupnya Prof. Diah, saya kira beliau banyak dikenal sebagai peneliti karang. Misalnya untuk melakukan studi
larva dispersal atau penyebaran larva Coral acropora misalnya di Karimun Jawa. Kemudian 5 menit lagi waktunya, Pak. dan karang terhadap perubahan perubahan iklim yang ada, yang umum sekarang adalah global warming, dan juga di samping itu adalah satu lagi sekarang adalah ocean acidification, jadi pengasaman air laut, ya, yang mengakibatkan karang itu sebagian besar menjadi sulit tumbuh, bahkan yang karang yang sudah ada skeletonnya itu malah larut, ya, jadi karangnya itu mengecil bukan membesar. Nah, ini adalah contoh lain masih terkait dengan identifikasi molekular dan genetis dari karang. Ya, jadi ini memang diperlukan untuk mengetahui tahanan karang terhadap kondisi alam. Waktunya 4 menit lagi, Pak. Oke, saya sudah hampir closing. Nah, terima kasih sudah selesai.